Pandemi COVID-19 memporak-porandakan sektor pariwisata dunia, termasuk Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2019 sektor pariwisata menyumbangkan devisa negara sebesar 16,9 miliar dolar Amerika Serikat dan merupakan nadi bagi penerimaan devisa negara. Tapi kini sektor pariwisata tak berdaya dibekap infeksi corona. Pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk Indonesia membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan tajam. Varian COVID-19 pun masih merajalela menginfeksi ibu pertiwi, mulai dari Delta hingga Omikron yang disebut lebih menular. Tak lantas putus asa, pemerintah terus menggenjot geliat pariwisata di tengah peluang kasus COVID-19 yang sedang turun jelang tutup tahun 2021. Perluasan program vaksinasi COVID-19 hingga stimulus-stimulus jumbo yang diberikan pemerintah seakan menjadi titik cerah bagi kebangkitan pariwisata dan industri turunannya. Bantuan ini disuntikan ke 5 wilayah destinasi pariwisata super prioritas serta 10 destinasi pariwisata prioritas. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional. Stimulus untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di 5 DPSP, stimulus BBI berupa voucher diskon bagi pelaku usaha kreatif di bidang fashion, kria, dan kuliner, dan stimulus bagi pelaku kreatif perfilman tanah air. Namun akankah jor-joran stimulus yang digelontorkan pemerintah ini mampu membangkitkan kembali pariwisata yang nyaris menyentuh titik nadirnya? Ya, kali ini telah bersama saya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kali ini saya berada di ruang kantornya Mas Menteri ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya. Sebenarnya kita udah janjiannya lama ya. Udah janjiannya lama. Dan baru sempatnya sekarang. Tapi terima kasih banget nih Safira dan CNBC Beyond Business udah nyampe datang ke kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik Mas Menteri, aku mau nanya nih pertanyaan pertama. Mas Menteri kalau liburan sukanya kemana sih? Sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 dan tugas di pariwisata dan ekonomi kreatif, kita lagi push tagar di Indonesia aja. Jadi kalau dulu kita berwisata itu opsinya global, sekarang kita opsinya bagaimana kita fokuskan untuk di Indonesia aja. Baik, ini berarti ini wisata favorit Anda setelah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dong. Kalau sebelum-sebelumnya berarti Anda sekarang ini susah Safira karena saya dibilang kerja, tapi ada yang bilang wisata. Pas lagi berwisata dibilang lagi kerja. Nggak bisa jadi wisata aja karena pasti ada tugas gitu. Jadi sebetulnya semenjak menjabat di sini tuh tanggalan saya tuh hitam semua, nggak ada holiday gitu. Paling Sabtu Minggu kalau lagi kebetulan bisa di squeeze, ada time buat keluarga, ada waktu buat keluarga itu. Paling di destinasi yang saya lagi kunjungi, bisa di desa wisata, bisa juga di acara ekonomi kreatif di daerah. Jadi kita coba mix and match. Tapi anak-anak keluarga kalau anak saya kan suka juga dong. Iya, suka banget mereka suka banget. Biasa diajak ke luar negeri ya, Pak? Biasanya karena mereka tinggal di luar negeri. Anak saya yang sulung dan yang nomor 2 sudah kerja di luar negeri. Jadi saya sekarang nggak punya banyak waktu untuk ketemu mereka karena mereka memang tugasnya di luar negeri setelah selesai sekolah. Saya punya anak umur 10, Sulaiman. Nah ini yang suka saya ajak ke destinasi desa wisata. Saya ajak juga bikin konten karena dia kan marketnya yang senang konten-konten yang ada Sulaiman itu konten keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu juga fokus untuk berwisata di Indonesia aja dan beli produk-produk ekonomi kreatif kita.
Kalau misalkan Mas ngelihat COVID-19 yang sudah menurun, ini kalau misalkan dari Mas Andi sendiri, data kunjungan wisatawan mancanegara walaupun domestik itu seperti apa? Iya, karena kita baru buka secara mungkin dengan prakondisi yang ketat itu kira-kira bulan Oktober pertengahan. Jadi kunjungan wisatawan mancanegara kita kan dari angka yang puncak di 2019 itu mencapai 16 juta lebih, turun jadi hanya 4 juta tahun lalu 2020. Tahun ini turun lagi di bawah 2 juta. Jadi wisatawan mancanegara dengan adanya COVID-19 ini memang bukan menjadi fokus kita. Fokus kita adalah wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara, pergerakan kita sudah mulai meningkat ke angka 280 juta pergerakan sesuai dengan definisi UNWTO. Dan ini yang menjadi daging sekarang. Dulu nggak menjadi daging. Wisatawan mancanegara itu yang menjadi daging. Tapi sekarang wisatawan Nusantara lah yang menjadi daging. Misalnya kalau ditanya kunjungan ke Bali. Kunjungan ke Bali wisatawan Nusantara sekarang mencapai angka 10 sampai 12 ribu per hari. Nah, sebagian kecil adalah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui port of entry Jakarta. Dan ini yang sekarang kita lagi coba terus lakukan persiapan melihat angka COVID yang melanda ini, relaksasi seperti apa yang bisa kita lakukan. Ada varian baru Omicron, ada antisipasi gelombang ketiga. So far, so good. Baik, ini pemerintah kan baru saja memperketat lagi nih aturan pembatasan lagi nih sosial untuk menjelang libur Nataru gitu. Ini apakah mempengaruhi lagi Pak tingkat? Bakal berpengaruh, sudah dipastikan Safira. Tapi yang saya sampaikan bahwa ini demi kebaikan bersama. Karena kita ada Omicron dan setiap peningkatan pergerakan selalu diikuti dengan peningkatan kasus baru. Nah, saya selalu bilang bahwa kan kita berbasis data, Safira. Our policy is data driven. Karena data driven, kita lihat Nataru tahun lalu, kita lihat liburan Lebaran, semua kegiatan yang mengakibatkan mobilitas meningkat itu akan diikuti dengan peningkatan kasus. Nah, untuk mensikapi dan memitigasi, mengantisipasi itu, maka kita menerapkan yang disebut sebagai aturan khusus Natal dan Tahun Baru. Jadi bukan PPKM level 3, tapi aturan khusus Natal dan Tahun Baru. Kalau misalkan saya perhatikan kalau misalkan Mas Andi itu lagi isi-isi acara gitu, kayaknya menekankan Bali. Sebenarnya ada histori apa sih sama Bali? Bali dari Pak Sandi ini sendiri? Secara historis kalau dilihat datang ke sini, Safira masuk ke bawah itu nuansa Bali itu udah kencang sekali karena Bali secara top of mind dan big data kita menunjukkan orang berpikir tentang pariwisata, berpikir tentang Indonesia itu pasti Bali. Dan itu benar. Jadi 50% lebih revenues kita itu dari Bali. Jadi dari devisa yang kita dapatkan sekitar 20 miliar dolar setahun. Dan by the way, kita ini nomor 2 pariwisata dan ekonomi kreatif ini penyumbang devisa setelah migas. Jadi orang pasti akan by default itu berpikir Bali. Nah, karena Bali ini yang paling terpuruk dari segi pertumbuhan ekonomi, yang paling terbawah dari segi potensi PHK yang paling terbesar, maka butuh kepedulian, perhatian kita. Jadi Bali ini menjadi pusat perhatian dari pemerintah, terutama karena keadaan ekonominya yang sangat mengkhawatirkan. Kalau misalkan kita anggap Bali paling terpuruk, ini saya kalau jadi wilayah destinasi lain saya iri loh. Kok Betul. kayaknya Bali terus nih, gimana nih Mas? Apa Jadi- yang udah Anda siapkan? Jadi saya bilang tetap kalau kita lihat yang paling terdampak berbasis data Bali, Kepri. Jadi 2 daerah ini yang saya fokuskan untuk kebijakan. Nah, di daerah-daerah lain kita punya program yang sangat menarik gitu, program desa wisata. Ini di 34 provinsi, di 50 desa wisata saya datengin dengan visitasi. Dan setiap saya datang itu diikuti peningkatan kunjungan antara 30 sampai 35%. Itu terjadi di Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat,
Itu juga terjadi di Nusa Tenggara Barat, di Jogja dengan 5 destinasi super prioritas, di NTT kemarin, di Labuan Bajo, Manggarai, dan juga ND, di Aceh, dan beberapa provinsi lainnya. Jadi selama 1 tahun ini kita bagi rata. Jadi nggak semuanya Bali, tapi kita bagi rata. The first half of the year, 6 bulan pertama saya fokus banget untuk menyelesaikan isu utama Bali yang berkaitan dengan vaksinasi, protokol kesehatan, juga aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu semua kebagian dan kita harus hadirkan satu kebijakan yang merata dan tidak pilih kasih, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sisi kesehatan, kita harus memprioritaskan aspek pengendalian COVID-19. Dan dengan adanya varian Omicron ini, pembicaraan kita seperti vaccinated travel lanes dengan Australia, karena mayoritas wisatawan mancanegara yang ke Bali itu dari Australia, dan itu the obvious choice untuk dibuka pertama kali. Kita harus tunda dulu, kita tunggu perkembangan dari varian ini, karena Afrika Selatan melonjak sampai 2-3 kali lipat.